Apa yang terjadi jika seluruh pengetahuan dunia dikumpulkan di satu tempat, lalu tempat itu hilang ditelan oleh waktu dan bencana? Selamat datang di Alexandria, sebuah kota yang pernah menjadi otak dari planet bumi. Selama lebih dari 1000 tahun, kota ini bukan sekedar ibu kota, melainkan mercusuar bagi ilmu pengetahuan, perdagangan, dan ambisi manusia. Namun di balik kemegahannya, Alexandria menyimpan tragedi besar yang terkubur di dasar laut. Hari ini, kita akan menjelajahi jejak keemasan hingga misteri tenggelamnya kota sang penakluk, Alexander Agung. Kota Alexandria, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Iskandariyah, merupakan kota terbesar kedua di Mesir dan pelabuhan utama yang terletak di pesisir selatan Laut Mediterania. Berada di tepi barat delta Sungai Nil, sekitar 183 km di sebelah barat Laut Kairo, Alexandria memiliki letak geografis yang unik sebagai kota pesisir yang memanjang. Secara fisik, kota modern ini membentang sekitar 40 km dari timur ke barat di atas punggungan batu kapur sempit dengan lebar antara 1 hingga 3 km. Posisi ini menempatkan Alexandria dalam kondisi geografis yang terjepit di antara dua perairan besar Laut Mediterania di sisi utara dan Danau Mariut yang asin di sisi selatan. Struktur kota ini sering digambarkan sebagai sebuah tanjung berbentuk jam pasir yang terbentuk dari pengendapan di sekitar jalan lintas kuno yang disebut Heptastadion, yang dahulu menghubungkan daratan utama dengan Pulau Faros, tempat berdirinya salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, mercusuar Faros. Secara profil, Alexandria menyandang identitas sebagai pusat kosmopolitan yang menghubungkan peradaban Mesir dengan dunia Mediterania yang lebih luas. Didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 332 sebelum Masehi, kota ini dirancang sebagai basis angkatan laut strategis untuk mengendalikan Mediterania Timur dan menjadi ibu kota Mesir selama hampir 1000 tahun hingga penaklukan Arab pada tahun 642 Masehi. Karakteristik kota ini sangat dipengaruhi oleh angin utara yang berhembus dari laut, memberikan iklim yang jauh lebih sejuk dan lembab dibandingkan dengan wilayah pedalaman gurun Mesir lainnya. Hal ini menjadikan Alexandria sebagai tempat perlindungan musim panas yang populer, dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 211 mm, menjadikannya salah satu titik terbasah di negara tersebut. Dalam perspektif ekonomi dan budaya saat ini, Alexandria berfungsi sebagai jantung industri dan perdagangan Mesir, di mana lebih dari setengah perdagangan luar negeri negara tersebut melewati 2 pelabuhan komersial utamanya. Meskipun struktur kunonya banyak yang telah tenggelam akibat gempa bumi dan penurunan muka tanah, sisa-sisa kemegahan masa lalu seperti perpustakaan besar Alexandria telah dihidupkan kembali melalui pembangunan Biblioteka Alexandrina yang modern. Secara geologis, tanah di kawasan ini terdiri dari sedimen tanah, pasir olitik, dan batu gamping yang memberikan tantangan tersendiri terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Dengan populasi yang kini melampaui 5 juta jiwa, Alexandria tetap berdiri sebagai gerbang utama Mesir menuju dunia luar, mempertahankan profilnya sebagai kota pelabuhan yang dinamis dan berakar kuat dalam sejarah intelektual dunia. Awal mula kota Alexandria tidak dapat dipisahkan dari ambisi besar Alexander Agung, Raja Makedonia yang lahir di Pella pada 356 sebelum Masehi dan dididik langsung oleh filsuf besar Aristoteles. Setelah membebaskan Mesir dari kekuasaan Persia pada tahun 332 sebelum Masehi tanpa perlawanan berarti, Alexander tidak hanya ingin dikenal sebagai penakluk militer, tetapi juga sebagai pembangun peradaban. Pada April 301 sebelum Masehi, ia memilih sebuah lokasi strategis di pesisir Mediterania, sebuah desa nelayan kecil bernama Rakotis, untuk mendirikan kota yang kelak akan menyandang namanya. Pemilihan lokasi ini sangat visioner, terletak di antara Laut Mediterania dan Danau Mariut. Alexandria dirancang untuk menjadi jembatan perdagangan utama yang menghubungkan kekayaan lembah Nil dengan dunia Yunani serta seluruh wilayah Mediterania. Visi Alexander terhadap Alexandria melampaui sekedar fungsi pelabuhan militer atau ekonomi. Ia membayangkan sebuah kota metropolitan yang menjadi pusat Helenisme,
penyatuan budaya Yunani dengan kearifan lokal Mesir dan Timur. Alexander sendiri secara simbolis terlibat dalam perencanaan kota tersebut, bekerja sama dengan arsitek pribadinya Dinokrates dari Rhodes untuk menerapkan pola kisi-kisi yang modern pada masanya. Ia bermaksud menjadikan Alexandria sebagai pusat intelektual dunia, sebuah visi yang kemudian diwujudkan secara megah oleh penerusnya, dinasti Ptolemaik, melalui pendirian Perpustakaan Besar Alexandria dan Mercusuar Pharos. Bagi Alexander, kota ini adalah manifestasi dari cita-citanya tentang kekaisaran yang multikultural, di mana pengetahuan, filsafat, dan perdagangan dapat mengalir bebas tanpa sekat geografis. Meskipun Alexander Agung meninggal pada usia muda di Babilonia 323 sebelum Masehi, sebelum sempat melihat kemegahan penuh kota yang ia impikan, fondasi yang ia letakkan telah mengubah Alexandria menjadi ibu kota kosmopolitan pertama di dunia. Visi besarnya terbukti bertahan selama lebih dari 1000 tahun, menjadikan kota ini sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan pusat administrasi Mesir hingga abad ke-7. Melalui Alexandria, Alexander berhasil menyatukan tradisi kuno Firaun dengan dinamisme budaya Yunani, menciptakan warisan sejarah yang tetap menjadi salah satu pencapaian paling abadi dalam sejarah peradaban manusia. Pada masa kejayaannya, Alexandria bukan sekedar kota pelabuhan biasa, melainkan jantung intelektual yang memandu arah peradaban kuno. Sebagai pusat ilmu pengetahuan, kota ini menampung Perpustakaan Agung Alexandria dan Museion yang berfungsi sebagai lembaga riset pertama di dunia. Ribuan gulungan papirus yang berisi pengetahuan dari berbagai bangsa, mulai dari matematika Yunani hingga kedokteran Mesir, dikumpulkan di sini. Para cendekiawan besar seperti Euclides yang meletakkan dasar geometri, Archimedes dengan inovasi tekniknya, hingga Hypatia, filsuf perempuan legendaris, berkumpul untuk meneliti astronomi, mekanika, dan kedokteran. Kebebasan akademik yang diberikan oleh dinasti Ptolemeus memungkinkan terjadinya lompatan besar dalam metode ilmiah, termasuk pemahaman awal mengenai sistem saraf manusia dan sirkulasi darah yang menjadikan Alexandria sebagai ibu kota intelektual tanpa tanding hingga abad pertengahan. Secara fisik, peran Alexandria sebagai pemandu dunia diwujudkan melalui Mercusuar Alexandria atau Pharos, yang berdiri megah sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dengan ketinggian mencapai lebih dari 100 meter, struktur ini menggunakan teknologi cermin raksasa untuk memantulkan cahaya api sejauh puluhan mil ke tengah laut, memberikan navigasi aman bagi kapal-kapal perdagangan dari seluruh Mediterania. Namun, makna mercusuar ini melampaui sekadar fungsi navigasi fisik. Ia adalah simbol kemajuan teknologi Helenistik yang memadukan seni arsitektur dengan presisi matematika. Kehadiran mercusuar ini menegaskan posisi Alexandria sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan timur dan barat, sekaligus menjadi mercusuar peradaban yang menyinari kegelapan ketidaktahuan melalui cahaya ilmu pengetahuan yang dipancarkannya ke seluruh penjuru dunia. Kota Alexandria pada masa Helenistik merupakan pusat kecerdasan dunia yang melahirkan inovasi medis dan teknologi dengan visi yang jauh melampaui masanya. Dalam bidang kedokteran, sekolah medis Alexandria yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Herophilus dan Erasistratus mencatat sejarah sebagai institusi pertama yang melakukan pembedahan sistematis terhadap tubuh manusia secara ilmiah. Penemuan mereka sangat revolusioner. Herophilus berhasil mengidentifikasi sistem saraf dan membedakannya dari pembuluh darah, serta mengenali otak sebagai pusat kendali tubuh, sebuah pemahaman yang mendasari ilmu neuroscience modern. Sementara itu, Erasistratus hampir menemukan prinsip sirkulasi darah berabad-abad sebelum ilmu pengetahuan modern, dengan mendeskripsikan jantung sebagai sebuah pompa dan memetakan katup-katup jantung secara akurat. Penggunaan alat ukur presisi seperti jam air, klepsidra, untuk menghitung denyut nadi pasien juga menjadi bukti betapa majunya integrasi antara alat teknologi dan diagnosis klinis di masa itu. Sejalan dengan kemajuan medis, inovasi teknologi di Alexandria juga menunjukkan kejeniusan teknik yang spektakuler. Ilmuwan seperti Hero dari Alexandria menciptakan mesin uap pertama yang dikenal sebagai Aeolipile, yang meskipun saat itu digunakan sebagai benda pemuas rasa ingin tahu,
sebenarnya telah meletakkan prinsip dasar mekanika uap. Selain itu, Ctesibius mengembangkan teknologi hidrolik melalui jam air yang sangat akurat dan organ air, sementara penemuan alat ukur jarak seperti odometer dan alat survei dioptra mencerminkan kemampuan teknik sipil yang luar biasa tinggi. Kemajuan ini didukung oleh keberadaan Perpustakaan Besar Alexandria yang menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan global, menggabungkan tradisi praktis Mesir kuno dengan logika teori Yunani. Transformasi pengetahuan ini menciptakan sebuah era keemasan di mana teknologi otomata, alat bedah perunggu yang canggih, hingga prinsip-prinsip pneumatik dikembangkan, membuktikan bahwa peradaban Alexandria telah mencapai standar intelektual yang baru, bisa dipahami sepenuhnya oleh dunia modern ribuan tahun kemudian. Setelah jatuh ke tangan Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi, Alexandria mengalami transformasi besar dari ibu kota kerajaan Ptolemai menjadi pusat administratif dan ekonomi terpenting kedua di Kekaisaran Romawi setelah Roma. Secara fisik, kota ini tetap mempertahankan kemegahan arsitektur Helenistiknya. Namun, status politiknya berubah menjadi properti pribadi kaisar yang dikelola oleh seorang prefek. Transformasi ini membawa stabilitas ekonomi melalui jalur perdagangan gandum yang vital bagi Roma, namun di sisi lain, struktur sosialnya menjadi lebih kaku. Alexandria tidak lagi sekedar menjadi pusat budaya Yunani, melainkan sebuah kuali peleburan di mana tradisi Mesir kuno, filsafat Yunani, dan hukum Romawi saling bersinggungan, menciptakan ketegangan identitas yang laten di kalangan penduduknya yang beragam. Memasuki abad keempat dan kelima Masehi, Alexandria menjadi medan tempur bagi transisi religius yang dramatis. Fokus konflik bergeser dari ketegangan etnis antara warga Yunani dan Yahudi menjadi konfrontasi teologis yang keras seiring dengan menguatnya agama Kristen. Kota ini menjadi pusat perdebatan doktrin yang menentukan sejarah gereja, seperti kontroversi Arianisme yang memecah belah umat. Puncak dari transformasi ini ditandai dengan serangan terhadap simbol-simbol paganisme, yang paling ikonik adalah penghancuran Serapeum pada tahun 391 Masehi atas perintah Uskup Theophilus setelah mendapat restu kaisar. Peristiwa ini melambangkan keruntuhan dominasi intelektual pagan dan pengukuhan Kristen sebagai kekuatan politik dan sosial yang dominan di Alexandria. Puncak konflik agama di Alexandria seringkali dipersonifikasikan melalui tragedi kematian Hipatia pada tahun 415 Masehi. Sebagai seorang filsuf perempuan dan pendidik neoplatonis yang dihormati, pembunuhan brutalnya oleh massa fanatik mencerminkan betapa dalamnya jurang permusuhan antara otoritas gereja dan tradisi intelektual klasik. Ketegangan antara prefek Orestes dan uskup Cyril menunjukkan bahwa agama telah menjadi instrumen kekuasaan politik yang dapat memicu kekerasan jalanan secara masif. Transformasi ini pada akhirnya mengubah wajah Alexandria dari kota yang dikenal karena kebebasan intelektual dan perpustakaan besarnya menjadi kota yang terfragmentasi oleh fanatisme kelompok yang secara bertahap melemahkan kejayaan akademisnya sebelum akhirnya memasuki era baru di bawah penaklukan Islam. Misteri hilangnya perpustakaan Alexandria bukan disebabkan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan sebuah teka-teki sejarah yang melibatkan serangkaian bencana selama ratusan tahun. Salah satu peristiwa yang paling sering dikutip adalah kebakaran yang dipicu oleh pasukan Julius Caesar pada tahun 48 sebelum Masehi. Saat itu, Caesar terpaksa membakar kapal-kapalnya sendiri di pelabuhan Alexandria untuk menghalau kepungan armada lawan. Api tersebut kemudian merambat ke daratan dan menghanguskan gudang-gudang di pinggir laut yang diduga menyimpan ribuan gulungan papirus berharga. Namun, banyak sejarawan berpendapat bahwa perpustakaan utama mungkin tetap bertahan setelah insiden tersebut, meskipun dalam kondisi yang mulai melemah. Teori kedua mengenai kehancuran ini beralih ke masa bangkitnya agama Kristen di bawah Kekaisaran Romawi pada abad keempat Masehi. Pada tahun 391 Masehi, Kaisar Theodosius I mengeluarkan dekrit yang melarang praktik keagamaan non-Kristen atau paganisme. Hal ini memicu penyerbuan terhadap Serapeum, sebuah kuil megah di Alexandria
yang di dalamnya terdapat perpustakaan cabang atau perpustakaan kedua. Dipimpin oleh Patriark Theophilus, massa yang fanatik merusak kuil tersebut sebagai simbol penghancuran warisan pagan yang berujung pada hilangnya koleksi literatur klasik yang tersisa di sana. Selain serangan fisik, faktor yang sering terlupakan namun sangat krusial adalah kemunduran bertahap yang disebabkan oleh pengabaian administratif dan faktor alam. Kurangnya pendanaan dari penguasa yang berganti-ganti, konflik politik internal, hingga kelembapan udara Laut Mediterania yang merusak gulungan papirus secara perlahan, membuat koleksi perpustakaan ini menyusut dari dalam. Misteri ini semakin rumit dengan adanya narasi tentang penaklukan Muslim pada tahun 642 Masehi di bawah Khalifah Umar. Meski banyak sejarawan modern menganggap kisah pembakaran buku-buku perpustakaan untuk memanaskan pemandian umum selama 6 bulan sebagai legenda atau propaganda yang muncul berabad-abad kemudian. Pada akhirnya, hilangnya perpustakaan Alexandria kemungkinan besar merupakan hasil dari kombinasi tragis antara api peran, fanatisme agama, dan degradasi waktu yang perlahan menghapus pusat pengetahuan terbesar dunia kuno tersebut dari corbu bumi. Pada tanggal 21 Juli 365 Masehi, alam menunjukkan kekuatannya. Gempa bumi berkekuatan 8 magnitudo di lepas pantai Yunani memicu tsunami hebat yang menghantam Alexandria. Saat air laut tiba-tiba surut, warga yang mencoba menjarah kapal kandas justru tersapu oleh gelombang raksasa setinggi gedung yang datang kemudian. Bencana ini menewaskan sedikitnya 5.000 orang di dalam kota dan 45.000 lainnya di wilayah sekitar. Dampaknya permanen, lahan pertanian hancur oleh air asin, dan kawasan kerajaan Alexandria yang megah perlahan-lahan tenggelam ke dasar Laut Mediterania. Wilayah pesisir Alexandria, khususnya Teluk Aboukir, pernah menjadi rumah bagi kota-kota pelabuhan yang megah seperti Thonis Herakleion dan Canopus. Jauh sebelum Alexandria didirikan, kota-kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan utama dan gerbang masuk bagi dunia Yunani ke Mesir. Namun, kemegahan tersebut berakhir secara tragis ketika seluruh kota perlahan-lahan merosot dan akhirnya tertelan sepenuhnya oleh Laut Mediterania. Hilangnya kota-kota ini bukan disebabkan oleh satu kejadian tunggal, melainkan kombinasi kompleks dari serangkaian bencana alam yang saling berkaitan selama berabad-abad. Penyebab utama dari tenggelamnya kota-kota ini melibatkan fenomena geologis yang dikenal sebagai pencairan tanah atau soil liquefaction. Karena kota-kota tersebut dibangun di atas sedimen tanah liat yang lunak di muara Sungai Nil, getaran hebat dari gempa bumi besar yang melanda wilayah tersebut pada abad kedua sebelum Masehi hingga abad ke-8 Masehi memicu tanah kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi seperti cairan atau lumpur hidup. Bangunan-bangunan batu yang sangat berat, termasuk kuil raksasa Amun-Gereb seberat ratusan ton, tidak lagi memiliki fondasi yang stabil sehingga amblas ke dalam tanah dan langsung tersapu oleh gelombang tsunami dahsyat yang menyusul gempa tersebut. Selain bencana yang terjadi secara mendadak, faktor jangka panjang juga berperan penting. Terjadinya penurunan muka tanah secara bertahap serta kenaikan permukaan air laut global secara perlahan membuat kota-kota yang terletak di dataran rendah ini semakin rentan. Berhentinya aliran sedimen dari cabang sungai Canopy akibat kurangnya pemeliharaan kanal juga memperparah erosi pantai. Kombinasi dari gempa bumi bertubi-tubi, tsunami, kondisi tanah yang tidak stabil, dan naiknya air laut akhirnya memastikan kota-kota ini terkubur sedalam 6 hingga 10 meter di bawah dasar laut hingga akhirnya ditemukan kembali oleh teknologi arkeologi modern setelah ribuan tahun terlupakan. Proses penemuan kembali kota Alexandria yang tenggelam bersama Thonis Herakleion dan Canopus merupakan salah satu pencapaian arkeologi paling signifikan di abad ke-21. Selama lebih dari 1000 tahun, kota-kota ini dianggap sebagai legenda yang hilang, hingga tim yang dipimpin oleh arkeolog Frank Goddio berhasil menemukannya di Teluk Aboukir menggunakan teknologi pemindaian elektromagnetik canggih. Penemuan ini bukan sekedar mengangkat puing-puing kuno, melainkan mengungkap sebuah kapsul waktu yang membuktikan bahwa Thonis Herakleion dulunya adalah pelabuhan perdagangan utama Mesir sebelum berdirinya Alexandria.
Di sana, para arkeolog menemukan patung-patung kolosal setinggi 5 meter, perhiasan emas, dan prasasti keagamaan yang masih sangat utuh karena terlindungi oleh lapisan sedimen laut. Keberhasilan mengangkat kembali benda-benda ini dari dasar laut telah mengubah mitos menjadi kenyataan sejarah yang nyata, memberikan bukti fisik tentang bagaimana budaya Mesir dan Yunani berbaur dengan harmonis dalam sistem perdagangan dan religius di masa lalu. Warisan abadi dari kota-kota ini terletak pada kekayaan pengetahuan yang mereka berikan mengenai ketahanan dan adaptasi manusia terhadap bencana alam. Melalui temuan berbagai bangkai kapal kuno dan barang-barang ritual yang tertata di dasar laut, para peneliti mendapatkan wawasan mendalam tentang ekonomi, politik, dan kehidupan spiritual masyarakat kuno yang sebelumnya tidak tercatat dalam sejarah daratan. Lebih dari sekedar artefak museum, warisan ini berfungsi sebagai peringatan modern tentang kerentanan kota-kota pesisir terhadap perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Pameran internasional bertajuk Sunken Cities, Egypt's Lost Worlds, kini membawa keajaiban ini ke mata dunia, memastikan bahwa kemegahan Alexandria dan kota-kota tetangganya tidak akan pernah terlupakan lagi. Warisan ini terus hidup sebagai jembatan budaya yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan tantangan masa depan, menjadikan dasar Laut Alexandria sebagai museum terbuka terbesar di dunia yang terus menawarkan pelajaran tentang kejayaan, kehancuran, dan kebangkitan sebuah peradaban. Alexandria mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah harta yang paling berharga, namun juga yang paling rapuh. Meskipun perpustakaannya telah tiada dan istana-istananya kini berada di bawah air, semangat keilmuan yang lahir di sini tetap mengalir dalam setiap teknologi dan ilmu medis yang kita gunakan hari ini. Alexandria mungkin pernah tenggelam, tapi cahayanya tidak akan pernah benar-benar padam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sejarah Alexandria. Jika kalian menyukai pembahasan tentang kota-kota kuno yang sekarang menghilang, jangan lupa untuk klik like, berikan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini untuk video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.